Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kisah mayat yang tidak butuh kiriman doa. Al-Kisah min ba'dil hukama. Dikisahkan suatu ketika ada seorang ulama yang sedang tidur. Dalam tidurnya itu ia bermimpi melihat orang-orang ahli kubur, orang-orang yang sudah mati keluar dari kuburnya. Lalu dengan membawa talam-talam, mereka tampak memunguti sesuatu di atas kuburnya. Melihat pemandangan itu, ulama tadi pun takjub. Masya Allah, kejadian apakah ini? Apa yang sedang mereka punguti itu dengan gembiranya itu ya? Sang ulama memandangi mereka dengan seksama. Ia mengedarkan pandangan matanya, dan ternyata di situ ia lihat ada ahli kubur, ada satu orang pria sedang duduk-duduk santai, tidak turut memunguti sesuatu seperti yang lainnya. Melihat hal itu, ulama tadi ya merasa aneh lah. Ia juga merasa penasaran dengan pria itu dan semua kejadian yang dilihatnya tadi. Kemudian sang ulama pun mendekat menghampirinya. Setelah mendekat pria itu, ulama tadi pun bertanya, kejadian apakah ini? Apa yang mereka semua punguti di atas kuburnya itu? Lelaki itu pun kemudian menjawab, ini adalah hari di mana pembagian pahala doa, pahala sedekah, dan amalan lainnya, dan pahala-pahala itulah yang sedang mereka punguti di atas kuburnya itu, yang dikirimkan, dihadiahkan kaum muslimin kepada mereka. Sang ulama pun bertanya lagi, lalu mengapa kamu tidak ikut memunguti seperti mereka, bersama mereka? Saya tidak membutuhkannya, jawab lelaki itu. Lah, kenapa kamu tidak butuh? Tanya ulama tadi dengan heran dan penasaran. Lelaki itu pun menjelaskan, begini wahai ulama, yang sedang mereka punguti itu adalah pahala-pahala dari doa, istighfar, sedekah, sholawat, dan amalan lainnya yang dikirimkan kaum muslimin secara umum, seperti Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wa ila jami'i ahlul kubur, dan lain-lain. Sedangkan saya memiliki anak yang hafal Al-Quran, dan setiap hari ia mengirimi saya hadiah bacaan Al-Quran hingga khatam sambil berjualan kue di pasar. Setelah mendengar penjelasan itu, sang ulama tadi terbangun. Lalu di waktu pagi ia pergi mencari pedagang kue di pasar, dan benar, di pasar itu ada pemuda yang berjualan kue sambil komat kamit, sambil menggerak-gerakkan mulutnya. Segeralah dihampirinya ulama itu dan bertanya, wahai pemuda, apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda itu pun menjawab, saya sedang membaca Al-Quran untuk saya hadiahkan pahalanya kepada orang tua saya yang telah meninggal. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya ada seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi Muhammad, lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernazar akan berhaji, namun ia meninggal sebelum melaksanakannya. Apakah boleh saya melaksanakan haji untuknya? Nabi pun menjawab, iya, boleh. Berhajilah menggantikannya. Namun seandainya ia masih memiliki hutang, bayarlah, tuntaskanlah hutangnya itu. Dari hadis dan kisah tadi kita ketahui bahwa doa amalan, istighfar, sholawat, sedekah, dan lainnya yang dikirimkan kepada ahli kubur yang telah meninggal itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan mereka. Dan penting diperhatikan juga bahwa
hutang yang belum dituntaskan, artinya seorang yang meninggal dunia dan ia masih memiliki hutang yang belum terselesaikan, maka hutang itu menjadi penghalang sehingga pahala doa, sedekah, istighfar, dan amalan-amalan yang lain tidak bisa sampai kepada si mayat atau ahli kubur tadi yang masih memiliki hutang. Maka penting kita selesaikan terlebih dahulu hutang-hutang dari ahli kubur yang meninggal, lalu kemudian kita kirimkan doa. Kemudian penting juga kita ketahui perbedaan kiriman pahala yang umum dan yang khusus seperti dikisahkan tadi. Jadi kiriman doa itu ada yang secara umum, ada yang khusus. Misalnya ketika tahlil itu kan, yang dikirimi pahala bukan hanya orang yang meninggal kala itu. Doanya kan begini, wa ila jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat. Artinya untuk semua ahli kubur yang muslim dan muslimah. Dan lalu dilanjut nama orang yang sedang ditahlili, misalnya si fulan, begitu kan. Lantas apa bedanya doa yang dikirimkan secara umum minal muslimin wal muslimat dan doa yang secara khusus yaitu yang disebut namanya tadi? Maka Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menjelaskan doa yang dikhususkan dan doa yang umum itu ibaratnya mungkin digambarkan seperti sebuah semangka. Ketika doa itu umum minal muslimin wal muslimat tadi, maka satu semangka tadi diberikan kepada semuanya. Jadi misalkan gambarannya misalkan di keluarga ada 10 orang. Satu semangka tadi diberikan kepada keluarga tersebut, kepada muslim di rumah itu. Jadi entah jadi berapa potong, lah itulah yang diberikan kepada kepada keluarga tadi, yang umum tadi. Sedangkan yang khusus, yang disebutkan namanya tadi, maka satu semangka ini full satu semangka, jadi tidak terpotong. Jadi misalkan membaca Fatihah misalnya, membaca Fatihah dikhususkan kepada si fulan, maka si fulan ini mendapatkan full pahala membaca Fatihah tadi, satu surah tadi. Sedangkan jika diumumkan yang minal muslimina wal muslimat, maka pahalanya Fatihah yang satu surah tadi itu dibagi-bagikan kepada banyak muslim. Jadi terpotong-potong, tidak utuh. Jadi seperti itu. Sekian, wallahu a'lam bishawab.